Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Dampak Proteksionisme Presiden Trump terhadap Supremasi Amerika Serikat di Perang Dagang Global. Kita mulai dengan latar belakang. Sejak masa Perang Dingin, Amerika Serikat telah menjadi negara adidaya yang mengunggulkan kemajuan teknologi dan industrinya. Dengan kemajuan tersebut, Amerika seringkali menjadi pelopor dalam berbagai kerjasama dan kesepakatan internasional yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara maksimal. Hal tersebut juga menunjukkan bahwasanya selama ini Amerika telah berperan menjadi salah satu pemain utama yang mempromosikan paham-paham liberalisme ekonomi yang mendasarkan aktivitas ekonominya pada pasar bebas. Tetapi, pada tahun 2017, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika telah mengubah kebijakan Amerika secara drastis. Kebijakan yang bermula bercorak outward looking, yang mengarah pada keuntungan kerjasama internasional, berubah menjadi kebijakan yang bercorak inward looking, yang memfokuskan pada kemajuan roda perekonomian negaranya sendiri. Hal ini diterapkan oleh Trump karena melihat adanya penurunan atas kemakmuran dan kemajuan Amerika pada masa pemerintahan Barack Obama. Oleh karena itu, Trump melalui visi American First dan slogan kampanyenya We Make America Great Again menghidupkan kembali kebijakan proteksionisme untuk kembali memakmurkan Amerika melalui penguatan sektor ekonomi domestik dan melemahkan pasar bebas yang selama ini dirasa merugikan pasar domestik Amerika. Padahal, kebijakan proteksionisme telah lama ditinggalkan oleh Amerika sejak masa Perang Dunia Kedua. Selain itu, dengan masa 4 tahun jabatannya, proteksionisme telah membawakan berbagai problematika yang mengarah pada berkurangnya supremasi Amerika di dunia. Hal ini dapat terlihat dengan munculnya perang dagang yang tidak hanya terjadi antara Cina dan Amerika saja, tetapi juga menyebar ke negara-negara lain termasuk sekutunya sendiri, Uni Eropa, dan menjadikan konflik ini sebagai konflik perang dagang global. Dengan timbulnya konflik dengan sekutunya ini menjadi indikasi awal bagaimana ketidakselarasan langkah Uni Eropa dengan Amerika yang dipimpin oleh Trump. Dengan demikian, bukankah proteksionisme yang diterapkan oleh Trump justru membuat Amerika mengalami dilema? Karena penerapan yang diharapkan untuk memajukan kembali kemakmurannya ternyata harus dibayarkan dengan mengalami kemunduran pada tingkat supremasi Amerika di ranah internasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam paper kami ingin menjawab sebuah pertanyaan. Bagaimana proteksionisme Presiden Trump akan mempengaruhi supremasi perdagangan global di Amerika Serikat? Dalam hal ini, kami menggunakan konsep proteksionisme untuk membantu memahami permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti. Konsep proteksionisme merupakan salah satu konsep turunan dari teori merkantilisme yang menganggap bahwa tingkat kekuatan sebuah negara itu ditentukan oleh besarnya aset yang dimiliki. Dan cara terbaik untuk meningkatkannya adalah dengan membatasi impor melalui tarif dan kebijakan proteksionis. Maka dari itu, konsep proteksionisme memberikan pandangan bahwa sebuah keuntungan harus didapatkan untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dengan cara melindungi para pedagang dari kerugian yang ditimbulkan oleh pasar bebas dan menyetujui intervensi negara ke dalam pasar. Sebagai negara superpower, Amerika Serikat selalu menjadi perhatian banyak negara di dunia baik dari segi ekonomi, militer maupun politik. Dengan latar belakang yang sebelumnya sebagai pengusaha, Trump melihat bahwa pasar bebas itu merusak perekonomian AS. Sejak Trump terpilih menjadi presiden, Trump telah berusaha untuk melindungi produk AS dari produk yang diimpor dari negara lain. Dengan visi We Make America Great Again, telah membuat Trump menggunakan kebijakan proteksionismenya untuk melindungi dan juga mengontrol produk impor dan ekspor, termasuk menaikkan tarif impor hingga 45% untuk produk buatan China. AS juga menyatakan diri untuk keluar dari TPP dan bahkan melarang imigran masuk ke AS. Kebijakannya proteksionisme Trump ini pada akhirnya menarik perhatian dunia. Mengingat bahwa Amerika Serikat adalah negara dengan tujuan ekspor terbesar kedua setelah China, kebijakan proteksionisme ekonomi Trump ini berdampak pada hubungan global. Misalnya dalam hal tarif, ekspor, dan investasi, kesepakatan dagang AS cenderung bersifat proteksionis. Amerika meminta mitra dagang seperti Korea Selatan, Meksiko, Kanada, Brazil, China, dan bahkan Uni Eropa untuk menyesuaikan diri dengan kesepakatan yang baru. Selain alasan internal, perang dagang antara AS dengan China yang terjadi sejak tahun 2018 ini disebabkan oleh ketidakpuasan Trump karena hasil dari neraca perdagangan AS yang terus mengalami defisit dengan China. Akibatnya, Trump memberlakukan bea masuk atas berbagai jenis barang seperti panel surya, baja, dan juga aluminium. Sebagai respon terhadap kebijakan proteksionisme Trump, Uni Eropa juga terus serta mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi kepentingan ekonominya. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah pembentukan CETA dengan Kanada. Perjanjian ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan antara Uni Eropa dan juga Kanada, tapi juga sebagai strategi untuk mengimbangi proteksi dan kebijakan Trump. Menurut Soren Moissac, sebagai koordinator CETA, perjanjian ini bukan hanya sekedar perjanjian perdagangan bebas, melainkan tentang bagaimana Uni Eropa berhubungan dengan seluruh dunia. Untuk memahami lebih dalam terkait dampak kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh Trump terhadap supremasi AS, kita dapat melihat
dari beberapa studi kasus yang mencerminkan bahwa proteksionisme Trump ini justru membawa AS pada kemunduran supremasinya di dunia. Yang pertama ada perang dagang global. Perang dagang global ini perang dagang dengan Cina bermula karena AS merasa bahwa peningkatan ancaman perekonomian Cina akan berdampak pada peningkatan defisit negara dan akhirnya mengeluarkan kebijakan proteksionisme sebagai cara mengurangi dampak laju perekonomian Cina pada Amerika. Kemudian kebijakan proteksionisme telah dilarang oleh FTA, tetapi Trump mendasarkan kebijakan ini pada tuduhan terhadap Cina yang telah melakukan pencurian terbesar di dunia dan berjanji akan melawan praktik dagang yang tidak adil tersebut. Trump menuduh bahwa Cina telah meniru dan mencuri hak kekayaan intelektual atau haki yang mengambil beberapa data dan kemampuan dari produk industri yang dihasilkannya. Namun Cina membantah keras tuduhan-tuduhan tersebut dan membalas dengan cara sama, yaitu menerapkan proteksionisme melalui penetapan tarif bea cukai barang impor dari AS. Selain itu, Trump menginvestigasi pasal 232 UU Perluasan Perdagangan tahun 1962 dan menyimpulkan bahwa baja dan aluminium yang diimpor mengancam keamanan nasional dan merekomendasikan untuk mengambil tindakan dalam rangka melindungi kelangsungan industri baja dan aluminium nasional secara jangka panjang. Berdasarkan investigasi tersebut, pemerintahan Trump menginginkan sekitar 80% baja dan aluminium produksi AS terserap di pasar domestik AS. Dengan alasan-alasan tersebut, Trump secara sepihak menetapkan kebijakan proteksionis pada Cina. Dengan berlangsungnya fenomena saling memperlakukan tarif bea cukai dan menekan pertumbuhan ekonomi pihak luar menjadi titik awal terjadinya perang dagang antara AS dengan Cina. Sayangnya, Cina ternyata bukan satu-satunya negara yang dapat ancaman penangguhan tarif impor baja dan aluminium, sebab pada tahun 2018, Uni Eropa juga termasuk ke dalam kebijakan proteksionisme Trump yang kemudian hal tersebut direspon negatif oleh negara-negara Uni Eropa. Sehingga kebijakan proteksionisme ini justru menjadi senjata makan tuan bagi AS karena Cina bukan satu-satunya yang mendapat ancaman. Meskipun pada akhirnya penetapan kebijakan tersebut kepada Uni Eropa dibatalkan, tapi kebijakan Trump ini tetap berdampak kepada mitra dagang utamanya di Uni Eropa: Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Meksiko, dan Korea Selatan. Dengan demikian, dengan penerapan kebijakan proteksionisme tersebut bukannya mendapat keuntungan, tetapi justru mendapatkan tantangan dari negara-negara lain dengan kebijakan tarif impor baru dan pada akhirnya memicu perang dagang global. Yang kedua adalah pemboikotan Huawei. Kebijakan proteksionisme yang diadopsi oleh Trump tidak hanya terbatas pada tarif impor, tetapi juga mencakup langkah-langkah untuk membatasi akses perusahaan teknologi asing ke pasar Amerika Serikat. Salah satu contoh yang menonjol adalah penolakan terhadap Huawei. Perusahaan teknologi asal Tiongkok, ketegangan antara AS dan Huawei mulai terlihat sejak 2016 dengan tuduhan bahwa Huawei memiliki hubungan erat dengan pemerintah Tiongkok dan dapat menjadi ancaman keamanan nasional bagi Amerika Serikat. Pada April 2019, Trump menyatakan bahwa Amerika harus memenangkan perlombaan 5G dan menekankan pentingnya investasi besar dalam jaringan 5G untuk kepentingan ekonomi dan keamanan nasional. Sikap Uni Eropa terhadap masalah ini lebih kompleks dan beragam, meskipun beberapa negara anggota Uni Eropa berbagi kekhawatiran dengan Amerika Serikat tentang potensi risiko keamanan yang ditimbulkan oleh Huawei. Pendekatan mereka cenderung lebih hati-hati dan tidak sekeras Amerika. Uni Eropa tidak secara langsung melarang Huawei, tapi lebih memilih untuk mengeluarkan pedoman dan merekomendasikan untuk memastikan keamanan jaringan 5G. Dampak proteksionisme Amerika Serikat dalam perdagangan global. Kebijakan proteksionis yang diadopsi oleh Amerika Serikat memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian global dan juga hubungan perdagangan internasional. Dengan menetapkan tarif masuk yang tinggi atau pembatasan perdagangan lainnya, AS bertujuan untuk melindungi industri dalam negerinya dari persaingan luar negeri. Dampak dari kebijakan ini dapat meluas ke berbagai sektor dan memiliki konsekuensi yang kompleks. Dampak utama dari proteksionisme Amerika Serikat adalah penurunan perdagangan internasional. Kebijakan tarif yang tinggi dapat mengurangi daya saing produk impor di pasar Amerika Serikat, yang pada gilirannya mengurangi volume perdagangan internasional dan mengganggu aliran barang dan jasa di pasar global. Negara-negara lain cenderung merespon dengan membalas yang dapat memicu perang tarif dan merugikan ekonomi kedua belah pihak. Efek langsung adalah kenaikan harga bagi konsumen. Pembatasan impor dapat menyebabkan harga barang impor meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya hidup bagi konsumen Amerika Serikat. Ini juga dapat menyebabkan inflasi dan mengurangi daya beli konsumen, yang berpotensi merusak pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Industri yang bergantung pada impor bahan baku atau komponen juga mungkin mengalami kesulitan. Kebijakan proteksionis ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam pasokan bahan baku dan meningkatkan biaya produksi bagi industri tersebut. Akibatnya, mereka mungkin kesulitan bersaing dengan produk-produk domestik atau internasional yang lebih murah. Dampak proteksionisme dalam supremasi Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat mengadopsi sikap proteksionisme ini, itu tidak hanya berdampak pada ekonomi domestiknya, tetapi juga mempengaruhi supremasinya dan dominasinya di tingkat global. Dampak meluas ke berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan diplomasi, dan ini memerlukan penilaian yang cermat tentang implikasinya dalam jangka panjang.
Secara geopolitik, kebijakan proteksionis ini dapat mengurangi pengaruh Amerika Serikat di area internasional. Amerika Serikat telah menggunakan perdagangan sebagai alat untuk memperkuat posisi di tingkat global dan dengan membatasi akses pasar dan melindungi industri dalam negerinya. Negara-negara lain mungkin mencari alternatif untuk bermitra mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Ketegangan diplomatik juga dapat meningkatkan sebagai tanggapan atas kebijakan proteksionis ini. Negara-negara yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut mungkin menanggapi dengan cara yang serupa, seperti menerapkan tarif balasan atau membatasi akses pasar mereka bagi produk Amerika Serikat. Hal ini dapat memperburuk hubungan diplomatik dan mempersulit kerjasama antar negara. Kehilangan dukungan internasional juga merupakan resiko tinggi bagi Amerika Serikat. Negara-negara lain mungkin menjadi lebih skeptis terhadap kebijakan Amerika Serikat dan cenderung mencari mitra dengan politik alternatif. Ini dapat mengurangi dukungan internasional bagi Amerika Serikat sebagai isu politik dan ekonomi tingkat global. Dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, dapat saya simpulkan bahwa kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh Presiden Trump sejak terpilih tahun 2017 telah mengubah arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat secara drastis. Slogan kampanyenya, "We Make America Great Again," menghidupkan kembali kebijakan proteksionisme untuk memakmurkan Amerika Serikat melalui penguatan sektor ekonomi domestik dan melemahkan pasar bebas yang selama ini dirasa merugikan pasar domestik Amerika Serikat. Proteksionisme Trump memang berada di luar kelaziman politik yang umumnya diambil oleh presiden-presiden Amerika Serikat dengan menganut mazhab liberalisme ekonomi. Selain itu, proteksionisme Trump juga dirasa menjadi antitesis dari paham liberalisme ekonomi yang selama ini diterapkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, Uni Eropa. Selama 4 tahun masa jabatannya, proteksionisme Trump telah membawa berbagai problematika yang mengarah pada berkurangnya supremasi Amerika Serikat di dunia. Hal ini dapat terlihat dengan munculnya perang dagang yang tidak hanya terjadi antara China dan Amerika Serikat saja, tetapi juga menyebar ke negara-negara lain yang termasuk sekutunya sendiri, Uni Eropa. Kebangkitan ekonomi dan teknologi China juga semakin meningkat sehingga mampu menunjukkan dominasinya sebagai salah satu kandidat sebagai supremasi selain Amerika Serikat. Kebijakan proteksionis Trump juga mempengaruhi hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa secara langsung. Uni Eropa yang menganut liberalisme ekonomi mulai tidak sejalan dengan langkah politik Trump yang lebih proteksionis. Hal ini mengancam supremasi politik global Amerika Serikat dan menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak lagi memegang kendali dunia sepenuhnya. Dampak dari kebijakan Trump ini juga dirasakan dalam bentuk tindakan balasan dari negara-negara yang terkena dampak tarif tinggi. Uni Eropa memiliki lingkup yang sangat luas untuk menerapkan tindakan pembalasan, termasuk menaikkan tarif terhadap produk Amerika Serikat. Secara keseluruhan, kebijakan proteksionis yang diadopsi oleh Amerika Serikat dampak yang cukup krusial terhadap perekonomian global dan hubungan perdagangan internasional. Dampak utamanya adalah penurunan perdagangan internasional, kenaikan harga bagi konsumen, gangguan pada industri yang bergantung pada impor, dan ketidakstabilan dalam rantai pasok global. Ketika Amerika Serikat mengadopsi sikap proteksionisme, itu tidak hanya berdampak pada ekonomi domestiknya, tetapi juga berpengaruh supremasi dan dominasinya di tingkat global. Dampak meluas ke berbagai bidang politik, ekonomi, dan diplomasi, sehingga hal ini memerlukan penilaian yang cermat tentang implikasinya dalam jangka panjang. Dengan demikian, dalam mengadopsi kebijakan proteksionisme, Amerika Serikat perlu mempertimbangkan dampak secara menyeluruh dan menjadi keseimbangan antara melindungi kepentingan dalam negeri dan berpartisipasi dalam perdagangan internasional yang terbuka dan inklusif untuk mempertahankan supremasi dan dominasinya di tingkat global. Kebijakan proteksionis dapat mengurangi pengaruh Amerika Serikat di arena internasional, meningkatkan ketegangan diplomatik, mengurangi dukungan internasional, dan mempengaruhi hubungan multilateral Amerika Serikat. Oleh karena itu, Amerika Serikat harus bijaksana dalam menerapkan kebijakan proteksionis agar tidak kehilangan keunggulan kompetitifnya di pasar global.